Pernahkah kamu terbangun di tengah malam dengan dada terasa sesak dan pikiran berlari tanpa henti? Tubuhmu lelah, tetapi pikiranmu justru aktif, memutar kemungkinan terburuk satu persatu. Kamu sudah mencoba berdoa, bukan sekali, tapi berkali-kali. Namun setelah berkata, "Amin," rasa takut itu kembali. Seolah-olah kecemasan menolak pergi, dan kamu mulai bertanya dalam hati, "Kalau aku benar-benar percaya pada Tuhan, kenapa aku masih takut? Apa imanku lemah? Apakah Tuhan kecewa padaku?" Masalahnya, banyak orang Kristen tidak pernah diajarkan cara menghadapi kecemasan. Kita sering diberi nasihat yang terdengar rohani, tapi menusuk seperti, "Kamu kurang berdoa," atau "Sudah, lepaskan saja kepada Tuhan, jangan khawatir lagi." Terdengar sederhana, tetapi mengapa ketika dilakukan pun kecemasan tidak langsung hilang? Mengapa rasa takut masih muncul, bahkan ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Faktanya, merasakan cemas tidak membuat seseorang menjadi Kristen yang buruk. Itu membuat kita manusia. Bahkan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab pun merasakannya. Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan tetap menulis, "Ketika aku takut, aku percaya kepadamu." Mazmur 56 ayat 3. Ia tidak berkata, "Jika aku takut," tetapi "ketika aku takut." Artinya, bahkan orang yang dekat dengan Tuhan pun menghadapi rasa takut, namun bedanya mereka memilih kemana harus membawa rasa takut itu. Dan disinilah rahasia besar itu muncul. Ada satu ayat yang tidak hanya menenangkan sesaat, tetapi dapat mengubah cara kita merespons kecemasan. Ayat ini bukan sekedar jangan takut atau tenang saja seperti poster motivasi. Ayat ini adalah rencana tindakan, sebuah strategi rohani yang sangat praktis dan tertulis dalam Filipi 4, ayat 6-7. "Janganlah kamu khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Jika kalimat ini hanya dibaca cepat, terdengar seperti nasihat biasa. Tetapi ketika dipahami perlahan, bagian demi bagian, kita akan melihat sebuah kebenaran yang mampu mengguncang cara otak kita merespons rasa cemas. Paulus menuliskan ayat ini bukan dari rumah retret yang penuh ketenangan, bukan dari liburan di pantai, bukan ketika hidupnya sedang mudah. Ia menulisnya dalam penjara, terikat, dikelilingi ketidakpastian dan ancaman. Jika ada orang yang punya alasan untuk panik, itu adalah dia. Tetapi justru di tempat tergelap itulah ia berkata, "Janganlah kamu khawatir." Ini memberi pesan kuat. Firman Tuhan tidak meminta kita mengabaikan realita, tetapi mengarahkan fokus kita kepada pribadi yang lebih besar dari realita tersebut. Mari kita membuka struktur ayat itu. 1. Dalam segala hal. Seringkali kita membatasi Tuhan hanya untuk hal besar. Kita berpikir sakit penyakit atau masalah keluarga baru pantas dibawa kepada Tuhan. Tetapi kekhawatiran tentang pekerjaan, finansial, atau hubungan dianggap terlalu sepele. Namun ayat ini berkata dalam segala hal, tidak ada masalah yang terlalu kecil bagi Tuhan. 2. Doa dan permohonan. Doa adalah percakapan dari hati ke hati. Permohonan adalah keberanian untuk meminta secara spesifik. Ini bukan doa samar seperti "Tuhan tolong aku." Ini adalah doa jujur. "Tuhan, aku takut tentang hasil pemeriksaan dokter besok." "Tuhan, aku cemas karena masalah keuangan." "Tuhan, aku takut kehilangan orang yang aku sayangi." 3. Dengan ucapan syukur. Inilah bagian yang paling sering dilewati. Banyak orang berdoa dan meminta, tetapi lupa bersyukur. Padahal syukur adalah senjata rohani.
Ketika kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan, pandangan kita bergeser dari apa yang hilang menjadi apa yang Tuhan telah kerjakan, dan pada detik itulah kecemasan mulai melemah. 4. Damai sejahtera, Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Perhatikan, bukan kita yang menjaga damai, tetapi damai Allah yang menjaga kita. Seperti prajurit yang berdiri di gerbang, kedamaian Tuhan menjaga hati dan pikiran agar rasa takut tidak menguasai lagi. Ini bukan ketenangan manusia yang rapuh. Ini adalah ketenangan supranatural yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Tapi bagaimana menerapkan ayat itu secara nyata ketika kecemasan datang? Berikut langkahnya, sederhana namun sangat kuat. 1. Kenali kecemasannya. Tuliskan, sebutkan, dan beri nama. 2. Bawa ke dalam doa. Ceritakan apa adanya tanpa kalimat rohani yang dibuat-buat. 3. Mohon secara spesifik, minta apa yang kamu perlukan dari Tuhan. 4. Naikkan ucapan syukur, ucapkan syukur atas hal besar dan kecil. 5. Serahkan beban itu, jangan dipanggul sendiri. Dan jika pikiran cemas kembali, serahkan lagi, meski harus 100 kali. Banyak orang berhenti karena mereka berharap kedamaian datang seketika. Tetapi seperti matahari terbit, damai Tuhan sering datang perlahan. Kita menanam benih doa, menyiramnya dengan kepercayaan, dan Tuhan yang menumbuhkannya. Kadang Tuhan menenangkan badai, kadang Tuhan menenangkan hati kita di tengah badai. Keduanya sama-sama mujizat. Dan ketika kedamaian sudah datang, jangan kaget bila kecemasan muncul kembali. Itu bukan kegagalanmu, itu hanya serangan ulang. Musuh tahu kamu mulai kuat, jadi ia mencoba sekali lagi. Respon terbaik? Gunakan ayat yang sama, lagi dan lagi. Alkitab berkata, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Perlawanan yang konsisten membuat kecemasan kehilangan kuasanya. Perlahan kamu akan menyadari, kekhawatiran masih mencoba datang, tetapi tidak tinggal lama, tidak lagi memiliki otoritas, tidak lagi mengendalikan hidupmu. Itulah kemenangan rohani. Malam ini, sebelum tidur, pilih hanya satu, hal yang membuatmu cemas. Tuliskan. Doakan Filipi 4 ayat 6-7 secara literal. Ucapkan syukur dan serahkan beban itu ke tangan Tuhan. Besok pagi, rasakan perbedaannya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan, tetapi Ia menjanjikan damai sejahtera yang sanggup menjaga hatimu bahkan saat badai masih ada. Dan ketika kamu menghidupi ayat itu setiap hari, kamu akan menyadari bahwa kecemasan tidak lagi memegang kendali. Karena damai Tuhan kini berdiri sebagai penjaganya. Bila renungan ini menyentuhmu, silakan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.